Kucing liar kecilku. Kamu benar-benar cantik hari ini. Aku hampir terpesona olehmu. Ya kalau begitu. Matilah. Agen Linky misi selesai. Bos Shen. Selamat jalan. Kalian bertiga mengganggu seorang tunanetra. Apa kalian laki-laki? Mencari masalah. Kamu baik-baik saja? Ikut aku. Mungkin sedikit sakit tahan ya. Kamu terluka pasti sangat sakit. Tidak apa-apa, sudah terbiasa. Terima kasih atas pertolonganmu. Namaku Shen Yanchen. Ya, syal ini hanya ada satu. Kamu memakainya berarti kamu milikku. Dingin sekali. Sial, aku demam. Saat-saat khusus. Kamu. Oh, aku hanya takut kamu akan demam tinggi. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu tidak perlu seperti ini. Kamu dalam keadaan khusus kan? Kalau begitu, Apa yang kamu inginkan? Ada yang melihat seseorang? Sepertinya lari ke sana. Kejar. Mereka mengejar, aku akan mengalihkan perhatian mereka. bahaya, jangan pergi. Shen Yanchen, tenang, aku baik-baik saja. Jangan pergi. Tunggu di sini sampai aku kembali. Bahaya. Jangan pergi. Orangnya di sana. Si Zhao, jangan lari. Bayar hutangmu. Shen Yanchen orang terkaya di kota Yuncheng. Kenapa dia di sini? Hati-hati. Kamu kembali. Linky. Maaf Kapten, aku tidak tahu itu orangmu. Aku ingin keluar dari organisasi. Apa konsekuensinya? Kamu bagaimana? Terluka? Sepertinya dia mengira aku orang lain. Masih keras kepala ya. Tidak menyangka menghindari utang. Bisa ketemu rejeki nomplok begini. Aku baik-baik aja, cuma kaki sedikit cedera. Oke, kalau kamu memang bersikeras. Maka ilmu bela dirimu harus kamu tinggalkan di sini. Ayo ikut aku ke keluarga Shen, penuhi janjiku semalam. Oke, aku pasti cari kesempatan lagi. Untuk memikat Shen Yanchen, si pria kaya itu. Utang-utangku gak perlu khawatir lagi. Urat-uratnya sudah putus, agen terbaik di Yuncheng. Jadi orang cacat nomor 1 di Yuncheng, tugas terakhir. Gunakan identitas Yening putri keluarga Ye untuk menikah dengan Shen Yanchen. Dapatkan rahasia bisnis grup Shen, kamu bisa keluar dari organisasi. Shen Yanchen juga bisa selamat.
Shen Yangchen, setelah melewati banyak rintangan, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Nona Ye, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Lihat. Bahkan gaun pengantinnya sudah disiapkan nanti kalau Bos Shen pulang. Lihat kamu pakai ini pasti senang. Benarkah? Tentu saja. Lagi pula kamu kan tunangan Bos Shen. Oke, terima kasih. Shen Yangchen, apa kamu menantikan pertemuan kita? Halo Bos Shen. Tunangan Anda sudah menunggu di dalam. Cuma objek pernikahan politik pantas apa enggak? Caca. Ingat baik-baik apapun yang terjadi, Zhao Caca tuan putri keluarga Shen. Baik, tenang saja Caca Jie. Semua sudah diatur dengan baik. Shen Yangchen, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Yangchen, matamu sudah sembuh total. Meskipun nanti aku tidak di sampingmu. Tenang Caca Yening, cuma diatur nenekku. Objek pernikahan politik, kamu penyelamat hidupku. Seumur hidupku cuma mau merawat kamu, bahkan gaun pengantin sudah kusiapkan untukmu. Benarkah? Terima kasih Yangchen. Wanita ini berani-beraninya pakai gaun pengantin Caca. Shen Yangchen, Dia benar-benar terjebak pakai gaun ini. ini sup ayam yang kumasak untukmu. Yening, ya siapa yang izinkan kamu pakai gaun ini? Gaun ini, bukan kamu yang kasih ke aku. Ini yang aku siapkan untuk Caca kamu. Berani juga. Tidak apa Yangchen. Nona Ye adalah tunanganmu. Meskipun dia memakai gaun pengantin yang aku siapkan, tidak masalah, yang penting bisa terus bersamamu. Aku tidak peduli apapun. Tapi aku peduli, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil milikmu. Apalagi wanita seperti ini. Wanita seperti ini, Shen Yangchen. Kamu lupa dulu. Ingat apa? Aku hanya ingat wanita yang akan aku nikahi adalah Zhao Caca. Kamu akan menikahi Zhao Caca, lalu aku apa? Yening, sejak kamu mendekati keluarga Shen, seharusnya kamu sudah memikirkan hari ini. Kamu pura-pura apa di sini? Shen Yangchen, kamu brengsek. Aku brengsek baik. Aku akan tunjukkan apa itu brengsek sebenarnya. Xiao Shan, tanggalkan gaun pengantinnya. Ya? Kamu ngapain? Kamu kemari-kemari. Tanggalkan itu. Lepaskan aku. Tanggalkan. Lepaskan aku. Kemari, tanggalkan. Nona Ye, bicara baik-baik. Aku akan bantu kamu berdiri. Kamu kok tidak hati-hati? Aku tahu. Kamu tidak suka hubunganku dengan Yangchen, tapi begini, kamu tidak bisa menuduhku. Kamu pergi. Maaf Nona Ye, aku mohon jangan usir aku. Aku benar-benar mencintai Yangchen, benar-benar aku hanya ingin tetap bersamanya. Jangan usir aku. Sudah. Yening, kalau kamu masih berani macam-macam, pergi dari sini. Nona Ye, aku tahu. Perjodohan ini diatur oleh orang tua, tidak bisa apa-apa, tapi aku dan Yangchen saling mencintai. Semoga Nona Ye tidak mengganggu kami. Shen Yangchen. Aku salah menilaimu dulu. Yangchen, kakiku sakit. Apakah penyakit lama kambuh lagi? Shen Yangchen. Tunggu di sini sampai aku kembali.
Aneh kenapa wanita ini terasa familiar bagiku. Yanchen, aku sakit. Shen Yanchen. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Masih sakit? Mau panggil dokter? Kalau ada kamu, aku tidak sakit lagi. Kamu juga menyelamatkanku. Kaki ini terluka karena menyelamatkanmu, Caca. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Yanchen, demi kamu. Semua ini sepadan. Bodoh asalkan aku terus berpura-pura sakit. Kamu akan selalu ingat budiku. Syal ini hanya ada satu. Kalau kamu pakai, kamu milikku. Bahaya, jangan pergi. Tunggu di sini sampai aku kembali. Ingat apa? Aku hanya ingat, wanita yang akan kumaui adalah Zhao Caca. Shen Yanchen, apa yang kamu katakan dulu? Semua bohong ya? Yanchen, terima kasih sudah merawatku. Kenapa tidak pakai syal yang kuberikan? Oh, kamu maksud yang itu. Itu aku simpan. Kenapa tanya-tanya tiba-tiba? Aneh, sepertinya dia tidak pernah pakai syal itu. Tidak apa-apa. Istirahat dulu, kalau ada apa-apa panggil aku. Harus bagaimana ya? Untung hampir ketahuan. Tidak bisa, aku harus segera mengusir Yening. Wanita itu pergi sebelum terlambat. Caca, Jie, barang yang kamu minta sebelumnya sudah siap. Ditaruh di mana? Malam ini. Nona Ye, pipa di kamarmu rusak hari ini, mandi dulu. Di kamar mandi Bos Shen ya. Ini piyama yang Bos Shen siapkan untukmu. Baik, terima kasih. Shen Yanchen. Kamu memberiku piyama. Ingin minta maaf ya? Aneh. Mengapa wanita ini terasa begitu familiar bagiku? Shen Yanchen. Setelah melewati begitu banyak rintangan, akhirnya aku bisa berdiri di hadapanmu. Apakah kau menantikan pertemuan kita? Kau kembali. Shen Yanchen. Yening, apakah kau sedang menggodaiku? Tidak, Xiao Shan yang menyuruhku mandi di sini. Mandi, baju tidur, dan aromaterapi. Semuanya sudah disiapkan, kau pikir aku bodoh? Tidak, lepaskan aku dulu. Kau benar-benar ingin naik ke tempat tidurku ya? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Shen Yanchen, lepaskan aku. Masih berpura-pura. Kau bahkan sudah menyiapkan ini. Rasa stroberi. Atau rasa semangka. Atau mungkin kau suka rasa keju.
Kelihatannya kau benar-benar lapar. Shen Yanchen. Sudah cukup. Sekarang kau takut ya? Aku beritahu kau. Meskipun kau naik ke tempat tidurku, posisi Nyonya Shen tidak akan kudiberikan padamu. Pergi. Mengapa padahal dulu? Yanchen, Caca. apa yang kalian lakukan? Nona Ye kau sampai menggunakan cara yang begitu rendah untuk menggoda Yanchen. Bahkan memakai baju tidurku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Zhao Caca, apa maksudmu? Kalau bukan kau yang menyuruh Xiao Shan, tidak akan membawaku ke sini. Tidak, Bos Shen, jelas-jelas dia yang memaksa mandi di kamarmu. Dia bahkan bilang. Bilang apa lagi? Dia bilang setelah malam ini, dia akan menjadi Nyonya Shen yang sah. Kalian menjebakku. Wanita jahat. Kalian menjebakku. Wanita jahat. Mengapa kau tidak bisa mempercayaiku? Yening. Jangan main-main denganku. Caca tidak pernah meninggalkanku saat aku dalam bahaya. Siapa dia aku paling tahu. Aku sangat mengerti. Bagaimana denganku, bukankah aku juga begitu? Kamu masih berharap bisa dibandingkan dengan Caca. Kamu benar-benar bodoh. Di mataku kamu bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambutnya. Tidak bisa dibandingkan. Shen Yanchen. Kamu adalah penipu besar. Aku bodoh karena mempercayaimu. Kamu menyukaiku. Tunangan lagi. Selama aku tetap menjadi penyelamat Shen Yanchen, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Bos Shen tidak baik, nenek tidak bernapas. Apa? Dokter, nenekku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Gangguan pernapasan, minum obat saja sudah cukup, tapi seperti lumpuh sebelah ini. Lansia yang tidak bisa merawat diri sendiri dalam perawatan sehari-hari harus sangat berhati-hati. Baik, aku mengerti. Terima kasih, dokter. Begini caranya merawat nenek. Dan membiarkannya terkena alergen. Bos Shen, maaf, ini semua salahku. Karena Bibi Li sedang cuti. Aku tidak tahu sehingga membuat kesalahan. Maaf, Bos Shen. Mohon maafkan aku. Kenapa tidak langsung mati saja karena racun? Kalau bukan karena si tua ini, dari mana datangnya pernikahan tunggu? Sekarang Bibi Li tidak ada, si nenek ini pasti jatuh ke tanganku. Sudahlah Yanchen. Xiao Si juga tidak sengaja. Kedepannya aku yang akan merawat nenek. Kamu lihat, nenek juga senang. Baik, tapi kamu sendirian merawat terlalu lelah. Lebih baik atur pembantu untukmu. Tidak perlu. Biarkan Nona Ye bersama aku. Lagi pula Nona Ye adalah calon menantu yang dipilih nenek sendiri. Nenek pasti senang melihatnya. Wanita ini. Apalagi yang dia rencanakan. Yening. Kesempatan baik yang langka. Aku akan menjebakmu dan si nenek ini. Ini kesempatanku. Sekalian dibasmi. Nenek, waktunya minum obat. Tenang, tidak panas. Cuma sekitar 90 derajat. Nenek tua. Nenek tua, aku sendiri yang menyuapimu. Kamu tidak mau minum. Kamu sudah keterlaluan. Masih berani melotot padaku. Nenek tua. Umurmu sudah hampir habis. Masih ikut campur urusan orang kalau bukan karena kamu. Aku dan Shen Yanchen sudah lama menikah. Kalau bisa jangan macam-macam lagi. Lagi pula berapa lama kamu hidup? Aku yang menentukan. Nyonya tua. Kalau panas, kedipkan matamu sekali. Kalau tidak mau makan, kedipkan 2 kali, oke? Ada apa? Apakah makanannya tidak cocok? Atau posisimu tidak nyaman? Ada apa? Jangan menangis.
Apa yang terjadi? Apakah ada yang menyiksamu? Itu Zhao Caca. Nenek, sudah waktunya minum obat lagi. Luka di tubuh nenek, apakah itu ulahmu? Luka apa? Kamu ngomong apa sih? Belakangan ini cuma kita berdua yang merawat nenek, kalau bukan kamu siapa lagi? Yening tidak menyangka kamu seperti ini. Sebelumnya pakai gaun pengantinku sudah tidak apa-apa. Sekarang malah menuduhku menyiksa nenek. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Benar salahnya cuma kamu yang menentukan ya. Ya, lagi pula yang dicintai Yan Chen adalah aku, bukan kamu. Akulah nyonya rumah ini. Aku mau apa? Ya apa? Yan Chen kakiku. Yening, kamu ngapain? Bukan aku. Kamu berani melukai kakinya. Bukan aku tidak menyentuhnya, dia sendiri yang jatuh. Masih ngeles kalau bukan karena Xiao Shan memanggilku. Kamu mau menyiksanya sampai bagaimana lagi? Benar, dia sendiri yang jatuh, dia sengaja berating di depanmu. Diam. Kaki Caca kalau angin dan hujan pasti sakit. Dia perlu sampai jatuh untuk menjebakmu. Shen Yanchen, kamu peduli sama kakinya. Kalau aku gimana? Kakiku juga sakit kalau hujan atau angin. Kadang sakitnya parah sampai nggak bisa berdiri. Kamu pernah peduli sama aku? Kakimu. Shen Yanchen, kamu peduli sama kakinya. Kalau aku gimana? Kakiku juga sakit kalau hujan atau angin. Kadang sakitnya parah sampai nggak bisa berdiri. Kamu pernah peduli sama aku? Aku nggak peduli sama kakimu. Cewek jahat kaya, kamu pantas aja kena tumor. Yening, seberapapun kamu nggak suka sama aku, nggak seharusnya kamu melampiaskan ke nenek. Dia sudah tua. Caca, maksud kamu apa? Yan Chen lihat nenek penuh luka. Ini semua ulah Yening. Cewek jahat, kamu masih manusia nggak sih? Bukan aku nggak. Kamu masih ngeles, kalau bukan kamu siapa lagi? Caca. Aku. Kenapa nggak bisa dia? Aku cuma minta kamu jagain nenek beberapa hari. Kamu malah nyakitin nenek kayak gini. Kamu kayaknya emang udah nggak mau hidup. Nenek jangan nangis, nggak apa-apa. Kita semua di sini, dia nggak berani ganggu kamu. Shen Yanchen, di hatimu. Aku tipe orang kayak gini. Nggak. Kamu di mataku nggak layak disebut manusia. Aku jijik mikir harus nikah sama orang kayak kamu. Aku mual. Karena Zhao Caca bilang, apapun kamu percaya. Minta dia kasih nenek makan bubur itu. Lihat nenek mau minum nggak? Karena Zhao Caca bilang, apapun kamu percaya. Minta dia kasih nenek makan bubur itu. Lihat nenek mau minum nggak? Cewek jahat bisa aja mikirin cara gini. Untuk bongkar aku, kamu jangan pikir bisa hancurin hubungan aku sama Yan Chen. Aku udah bosan sama cara-cara rendah kamu. Shen Yanchen, kamu segitunya cinta sama Zhao Caca. Nggak kasih aku kesempatan sama sekali. Diam. Kamu sekarang keluar dan berlutut tanpa izin aku. Jangan berdiri pergi. Shen Yanchen, suatu hari nanti kamu pasti akan menyesal. Nenek tidak apa-apa. Aku sudah mengusirnya keluar. Apa yang terjadi dengan nenek? Yan Chen, nenek pasti lelah. Biarkan dia tidur dulu. Tapi, Tidak apa-apa Yan Chen. Nenek perlu istirahat. Shen Yanchen, aku yang salah. Mungkin dari awal aku tidak seharusnya datang mencarimu. sudah berapa lama dia berlutut di sini? Nona Ye sudah berlutut sehari semalam. Sepertinya dia tidak kuat lagi, apa menurutmu? Berani memperlakukan nenek seperti itu, pantas saja dia berlutut.
Kali ini kamu berhasil. Jangan khawatir Kak Caca. Kedepannya jika ada kebutuhan apapun bisa cari aku. Kita akan mengusir si brengsek Yening. Keluar dari sini. Apakah? Nenek, ada apa? Bos Shen, aku melihat Xiao Caca memberi uang pada Xiao Shan. Apa? Kamu yakin tidak salah lihat? 100% benar. Nenek. Apakah aku yang salah waktu itu? Yening benar-benar difitnah. Apakah semua ini sebenarnya? Apakah aku benar-benar telah menuduhnya? Yening. Shen Yanchen. Dari dulu aku sudah. Yening. Untung tidak parameridian Tiangong dan kaki Nona Yi. Pernah putus tubuhnya sangat lemah. Bos Shen kedepannya harus lebih hati-hati. Meridiannya pernah putus. Ya, Kamu seorang nona bangsawan yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Bagaimana bisa meridianmu pernah putus? Bagaimana bisa seperti ini? Apa ini kok terasa sangat familiar? Apa ini kok terasa sangat familiar? Yening, kamu sudah sadar. Jangan sentuh aku. Yening, maafkan aku. Saya tidak menyangka nenek akan berubah seperti ini. Apa maafmu sekarang ada gunanya? Hati yang sudah mati bisa kembali lagi. Ya. Saya akui saya menyukaimu. Kamu pasti merasa ini lucu. Hanya dalam waktu yang singkat, saya sudah menyukaimu. Bukan saya hanya. Kamu tenang saja, saya akan pindah dari keluarga Shen, tidak akan mengganggumu dengan Zhao Caca. Jangan pergi. Yening, kamu tenang, saya akui. Saya menyukai Zhao Caca. Tapi sekarang dia semakin membuat saya tidak mengenalnya. Yening, saya. Kamu ingin mengatakan apa kamu sebenarnya merasa sesuatu padaku? Lepaskan. Kalian pria semuanya seperti ini tidak setia. Makan di piring sambil melihat ke panci. Saya bukan orang seperti itu, jangan pikir kamu bisa menghina saya dengan rasa bersalahmu yang rendah. Menghina saya. Tidak, Yening. Sekarang pikiran saya agak kacau. Saya agak tidak sadar. Beri saya waktu lagi ya. Shen Yanchen sudah terlambat. Jangan pergi. Yening. Baru saja hujan. Kakimu sakit. Bos Shen keadaannya cukup serius. Nanti biarkan Nona Ye datang ke tempat saya untuk pemeriksaan yang lebih detail. Baik. Terima kasih, dokter. Lain kali hati-hati. Ya, saya tahu, terima kasih. Hanya hal kecil. Oh ya. Nenek bilang dia sedikit merindukanmu, kamu ada waktu untuk mengunjunginya.
Bos Shen akhir-akhir ini kenapa begitu ramah pada dia? Dia sudah menyakiti nenek seharusnya. Tidak seharusnya dia diusir ya? Kalau begini terus siapa nyonya rumah ini? Sulit untuk dikatakan. Yening Shenyanchen padaku tidak pernah sebaik ini. Kalau aku tak bisa dapatkan hatinya, aku akan dapatkan orangnya dulu. Setelah malam ini, suamimu akan jadi milikku. Tambah sedikit akting pura-pura terluka. Shenyanchen, malam ini kamu takkan bisa lepas dari tanganku. Yanchen, aku masak sup untukmu. Minum selagi masih hangat. Aku tidak lapar. Untuk masak sup ini tanganku sampai melepuh. Kamu malah tidak peduli sama sekali. Kalau sudah terluka, Buat apa pakai obat? Sup yang aku masak tidak ada yang mau minum. Biar saja aku mati kesakitan. baiklah aku minum sekarang. Obati lukamu sendiri. Kok tiba-tiba panas sekali? Kalau sudah jadi beras matang, apakah kamu mau menikahiku atau tidak? Itu bukan urusanmu lagi. Yanchen, aku bantu kamu. Yanchen, Keluar dulu biar aku tenangkan diri. Keluar. Yanchen buka pintu. Apa kamu lupa janjimu padaku? Padahal sudah aku tambah dosisnya dia masih bisa tahan. Kamu ngapain? Tidak boleh, jangan sampai. Ayam matang terbang. Yanchen bilang dia tidak enak badan. Jangan ganggu, kembali ke kamarmu. Jangan cari masalah. Shenyanchen, jangan-jangan ada apa-apa. Shenyanchen, kamu baik-baik saja? Shenyanchen. Shenyanchen, lepaskan aku. Sadar dong. Lepaskan aku. Lihat baik-baik, aku bukan Zhao Caca. Yening. Semalam kita Ayam matang malah terbang. Dosisnya sudah besar. Shenyanchen pasti tidak sadar semalam.
Asal aku ngotot bilang itu dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Caca, Yan Chen, kemarin malam itu kamu. Yan Chen, kamu tidak ingat. Kemarin malam aku membawakanmu sup. Lalu kamu. Yan Chen, aku akan membantumu. Obat kemarin malam itu kamu yang taruh ya? Zhao Caca, kamu demi bisa naik ke tempat tidurku. Sungguh tidak memilih cara. Yan Chen, aku hanya terlalu mencintaimu. Cinta kamu mencintaiku atau Nyonya Shen? Posisi ini kamu sendiri yang tahu. Kamu adalah penyelamatku, aku tidak menyalahkanmu. Tapi yang lain jangan kamu pikirkan lagi. Yan Chen, dengarkan penjelasanku. Yan Chen tidak bisa. Aku pasti akan mencari kesempatan lagi untuk mengandung anak Shen Yan Chen. Posisi Nyonya Shen harus jadi milikku. Yan Chen, kemarin malam kamu. Kemarin malam aku dan Zhao Caca jangan sampai dia tahu. Kemarin malam. Kemarin malam kita tidak melakukan apa-apa. Itu bagus. Pria brengsek lepas celana lalu tidak mengakui. Sudah aku salah lihat. Aku dengar kemarin malam kakak Caca dan bos Shen satu kamar. Itu bagus, kakak Caca pasti bisa menduduki posisi Nyonya Shen. Kemarin malam seharusnya aku. Kenapa bisa Zhao Caca? Tidak bisa, aku harus cari Yan Chen, jelaskan. Bukan begitu, aku juga dengar. Bos Shen sekarang lagi cari kakak Caca. Kalau begitu kakak Caca pasti bisa mengandung si bocah kecil. Jangan minum lagi. Yan Chen, bukankah kamu bilang aku ini Nyonya Shen? Kenapa begitu Yening muncul kamu berubah? Yang berubah itu kamu perbuatanmu. Bahkan membuatku curiga. Benarkah dulu yang menyelamatkanku itu kamu? Yan Chen, kamu sampai-sampai curiga padaku demi Yening. Yening itu ada apa bagusnya? Bagus atau tidak aku yang menilai. Jangan pergi, Yan Chen. Aku benar-benar menyukaimu. Sudah cukup. Jangan merendahkan diri sendiri. Yening. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Masalahmu tidak ada hubungannya denganku di antara kita. Hanya pernikahan bisnis belaka. Yening, apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Aku memang tidak peduli sama sekali. Lihat. Bos Shen sudah sebulan tidak menghiraukannya. Masih sempat menanam bunga memang. Tunggu saja sampai Bos Shen mengusirnya. Hei, tunggu. Biarkan aku menghajarnya dulu. Yan Chen. Sudah sebulan. Kamu akhirnya mau memperhatikan aku. Aku akan mengobati lukamu, tahan ya. Ya. Jangan bergerak kalau kamu tahu sakit. Jangan ceroboh lagi lain kali. Ini bukan ceroboh.
Aku hanya ingin melindungi orang yang aku lindungi. Kenapa bau obat ini begitu familiar? Mungkin sedikit sakit tahan ya. Yening. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yening, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yan Chen, kamu akhirnya mengenali aku. Yan Chen kita. Yan Chen, kamu akan menjadi ayah. Jangan bercanda, bagaimana mungkin kamu hamil? Bercanda atau tidak, lihat sendiri. Yening, dengarkan penjelasanku. Kalian sudah punya anak, apalagi yang perlu dijelaskan? Aku tidak akan mengganggu kalian bertiga berkumpul. Yan Chen, aku hamil. Kamu akan bertanggung jawab padaku kan? Bagaimana anak ini bisa ada, kamu sendiri tahu. Aku bisa bertanggung jawab pada anak ini, tapi posisi Nyonya Shen tidak mungkin kuberikan padamu. Kenapa aku sudah melakukan segalanya dia masih tidak tertarik? Yening. Keadaannya bukan seperti yang kamu pikirkan, aku dipengaruhi oleh Caca. Maaf, aku tidak tertarik dengan masalahmu. Bagaimana jika aku yang menginginkannya? Shen Yan Chen, lepaskan aku. Dengarkan aku. Aku diracuni oleh Caca. Bukan keinginan saya. Anak itu milikmu, kau harus bertanggung jawab padanya. Saya akan bertanggung jawab atas anak itu. Tapi posisi Nyonya Shen hanya bisa jadi milikmu. Kau benar-benar ahli menyeimbangkan situasi. Sayangnya saya tidak punya niat untuk membesarkan anak orang lain. Shen Yan Chen, pertunangan kita batal saja. Pernikahan politik tidak bisa dibatalkan. Bukannya kau selalu ingin membatalkannya, ini kesempatan yang tepat. Sekarang sudah berbeda. Apa bedanya? Bagi saya ini sudah berbeda. Pertunangan kita dari awal sampai akhir bagi saya sama saja. Shen Yan Chen, saya lelah. Yening. Haruskah kau seperti ini? Berikan saya sedikit waktu lagi. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Maaf, saya tidak bisa melampaui diri saya sendiri. Halangan dalam hati ini. Sebenarnya hanya pura-pura hamil. Saya sedang bingung apa yang harus dilakukan setelah 10 bulan. Bagaimana Yening? Ini kau sendiri yang datang. Kau memanggil saya ke sini mau buat masalah apa lagi? Yening, saya tahu kau adalah penyelamat Shen Yan Chen. Kau akhirnya mengaku. Tapi seharusnya kau tidak bilang ini pada saya. Harusnya kau bilang pada Shen Yan Chen. Kau pikir kebenaran penting bagi Shen Yan Chen? Dia mencintaiku, kalau tidak, bagaimana anak dalam perutku bisa ada? Saya menyarankan kau lebih bijaksana. Kalau tidak apa kau bisa menyakitiku lagi. Menyakitimu, saya akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Nona Ye, hari ini saya akan memberimu pelajaran terakhir. Kebenaran sama sekali tidak penting.
Caca. Yan Chen, bukan saya yang dorong. Minggir dulu. Maaf, kami sudah berusaha. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Itu Yening. Dia cemburu karena saya hamil anakmu. Dia sengaja mendorong saya ke air, saya akan melawannya. Caca, jangan gegabah. Yan Chen, aku mau lapor polisi. Yening ini pembunuhan yang direncanakan. Aku akan membuatnya membayar nyawa anak kita. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memberikan kejelasan padamu. Tenang. Yan Chen, bukan aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang terjatuh. Yening, kamu harus minta maaf ke Caca. Anaknya sudah tidak ada. Jadi kamu juga pikir aku yang mendorongnya? Shen Yan Chen. Baiklah, kalau kamu tidak percaya padaku, aku tidak ada yang perlu dibicarakan lagi denganmu. Dia sekarang mau melaporkan kamu atas tuduhan pembunuhan yang direncanakan. Kalau masalah ini sampai ke polisi, itu tidak baik untukmu. Bukankah itu bagus? Orang yang bersih tidak takut bayangannya. Aku percaya hukum akan memberikan keadilan padaku. Di kolam renang tidak ada CCTV, apalagi saksi. Sudah cukup, kamu dari awal tidak pernah percaya padaku. Kalau kamu begitu peduli sama Zhao Caca, ya kamu tinggal sama dia saja. Jangan pergi. Kamu harus minta maaf ke Zhao Caca. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Kamu mengancamku. Baiklah, aku sekarang pergi lihat bagaimana kamu menghalangiku. Shen Yan Chen. Lepaskan aku. Shen Yan Chen. Lepaskan aku. Yening. Masalah ini aku harus memberikan kejelasan padanya. Zhao Caca sebenarnya memberi kamu ramuan apa? Kamu begitu percaya padanya? Dia adalah penyelamat hidupku. Kamu yakin penyelamat hidupmu adalah dia? Maksud kamu apa? Hanya ada satu di dunia ini. Kamu pakai. Kamu adalah orangku. Shen Yan Chen. Tidak baik pasien mau bunuh diri. Caca, jangan gegabah. Yening, dia datang untuk minta maaf padamu. Kamu ke sini. Kenapa kamu membunuh anakku? Kenapa? Kembalikan anakku padaku. Zhao Caca, kamu sudah main drama cukup, belum? Anakmu kenapa hilang? Kamu sendiri yang paling tahu. Sampai sekarang kamu masih tidak mengaku. Harimau pun tidak makan anaknya kamu untuk menjebakku. Apakah kamu tega membunuh anakmu sendiri? Bukan hanya seorang anak. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Zhao Caca, kamu gila. Aku belum pernah melihat wanita sejahat kamu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Yening, kamu sudah membunuh anakku. Sekarang kamu masih mau menjelekkan namaku. Yening, apa kamu masih manusia? Aku sudah kehilangan anakku. Apa artinya aku hidup di dunia ini? Mending mati saja. Caca, jangan gegabah, turun dulu. Anakku yang malang. Belum sempat melihat dunia ini dengan baik. Melihat ayah dan ibunya sudah dibunuh oleh wanita jahat terkutuk ini. Tenang dulu. Bicara baik-baik, aku akan menyelesaikan ini. Zhao Caca, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Yening sekarang minta maaf pada Caca. Yan Chen, laporkan saja ke polisi. Tuntut dia karena pembunuhan berencana untuk anak kita yang mati. Minta keadilan. Caca, kita jangan laporkan dulu. Tenang. Tenang, aku pasti akan minta keadilan untuk anak kita. Yening sekarang berlutut. Aku bilang dia jatuh sendiri. Bukan aku yang mendorongnya. Aku tidak mau dengar alasanmu. Sekarang juga minta maaf.
Tidak bisakah kamu percaya padaku sekali saja, walaupun hanya sekali? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku suruh kamu minta maaf. Yening, jangan paksa aku bertindak. Shen Yanchen, aku sangat kecewa padamu. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kesalahanmu adalah kamu tidak seharusnya menyentuh anak itu. Aku tidak melakukannya. Tumor busuk kali ini, Yanchen, pasti akan mengusirmu dari keluarga Shen. Yening, Jangan sentuh aku. Si pincang tanpa Shen Yanchen melindungimu. Apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Yening. Yening, maafkan aku. Kalau aku tidak melakukan ini, masalah ini akan sampai ke polisi. Kamu pasti akan celaka. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa jadi suami. Istri kamu sudah hamil, kamu tidak tahu. Katakan siapa pria liar itu. Pria liar apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lebih baik kamu katakan sendiri padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu. Terakhir kali kamu memfitnahku membuat Zhao Caca keguguran. Kali ini kamu mau menuduhku dengan apa lagi? Pura-pura, teruskan saja pura-puramu. Aku hamil. Mungkinkah malam itu? Yening, kamu memanfaatkan cintaku padamu dan melakukan semaumu. Cinta apa? Kamu mengerti apa itu cinta? Katakan siapa sebenarnya pria liar itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Sampai saat ini kamu masih melindunginya ya? Baiklah. Kamu tidak mau bilang ya malam ini. Aku akan menggugurkan anak ini. Anak itu milikku, apa hakmu menggugurkannya? Ketika kamu berselingkuh dengan pria liar di belakangku, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini malam ini. Aku harus menggugurkan anak ini. Shen Yanchen, anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah saat kamu bergaul dengan orang lain dan memberiku tanduk hijau. Apa kamu pernah memikirkan kalau aku juga tidak bersalah? Kalau kamu benar-benar membenciku, setelah anak ini lahir, aku akan menerima hukumanmu. Malam ini aku harus menggugurkan anak ini. Aku juga ingin membuatmu merasakan sakit hati. Dokter, gugurkan anaknya. Dokter, aku tidak setuju. Maaf, kami harus menghormati keinginan ibu hamil. Aku suaminya, aku punya hak untuk memutuskan. Datang, tahan dia untukku. Jangan mendekat. Yening, letakkan gunting itu. Jangan mendekat, kalau mendekat aku akan bunuh diri di depanmu. Yening. Tanpa persetujuanku. Shen Yanchen, lepaskan aku, tolong. Biarkan kamu pergi, aku akan menahanmu di sisiku. Perlahan-lahan menyiksa biar kamu tahu akibat mengkhianatiku. Haruskah kita saling menyiksa? Terus bertahan tidak akan membuahkan hasil. Hasil pahit tetap hasil. Kamu jangan berpikir untuk lari dariku.
Bawa dia kembali ke keluarga Shen, jaga baik-baik. Ya Bos Shen. Si mati busuk. Ternyata hamil anak Shen Yanchen. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu melahirkannya. Tenang sayang. Mama akan melindungimu. Kalian mau apa? Mau apa tentu saja sesuai perintah Yanchen. Gugurkan anak haram itu, tahan dia. Si mati busuk hamil anak haram. Masih berharap melahirkannya, kamu benar-benar bermimpi. Bos Shen mau lihat istri. Lihat dia. Aku sekarang ingin membunuhnya. Bos Shen sebenarnya peduli pada istri. Tapi harus berkata lain. Yanchen memberi aku gaun ini. Kalian diam saja apa pukul dia. Kak Caca, ini tidak baik. Dia hamil anak haram. Yanchen masih akan melindunginya. Siapa sebenarnya istri Shen? Pergi mati bersama anak harammu. Jangan sentuh. Kejadian hari ini jangan ada yang bocorkan. Ya? Selamatkan anak kita. Shen Yanchen, selamatkan anak kita. Bos Shen kenapa? Yening. Yening bangun, Yening. Yening bangun. Cepat panggil dokter, cepat. Dokter. Yening. Anaknya selamat, hanya luka ringan dan terkejut. Tidak apa-apa. Baik, sudah capek. Apa yang harus aku lakukan padamu? Hatiku benar-benar sakit. Yanchen, aku masak sup untukmu, coba rasakan. Yanchen, coba rasain, enak enggak? Yanchen, kamu bikin aku kepanasan, sakit banget. Kalau berani sakiti Yening lagi. Gak cuma kepanasan gini doang. Kenapa kamu begitu membela Yening? Kamu lupa janji kita ya? Kamu pernah bantu aku pasti bakal ingat seumur hidup. Tapi jangan sakiti Yening. Tapi dia yang bunuh anak kita, masih selingkuh lagi. Dan hamil lagi. Ini urusan bukan urusanmu. Yanchen, Pelan-pelan ya, gak usah diantar. brengsek, semuanya salah kamu. Aku nggak bakal lepasin kamu. Yanchen, kamu istirahat yang cukup ya. Aku duluan ya. Jangan sentuh aku. Yening. Anakku. Yening.
Anak. Anakku. Kamu beneran peduli sama anak itu ya? Shen Yanchen. Anakku. Dia udah mati. Anak-anakku. Gimana bisa dia udah ada detak jantungnya? Kamu dan Zhao Caca yang bunuh. Anakku, kembalikan anakku, lepasin. Yening, tenang dulu. Lepasin, kembalikan anakku. Yening, di matamu masih ada aku suamimu nggak? Lepas. Kamu pengen banget punya anak ya, oke. Aku kasih. Lepasin aku. Kamu beneran peduli sama anak haram itu? Kamu beneran cinta dia? Shen Yanchen. Tolong lepasin aku. Aku capek. Lepasin kamu. Kasih kamu sama dia ya? Anakmu masih hidup. Tapi kamu gak bakal bisa lepas dari keluarga Shen. Kalau berani kabur, aku bunuh anak ini. Nak, mama nggak bakal biarin lagi siapapun yang menyakitimu. Kamu harus lari. Kenapa kamu di sini? Ikut aku. Jalan terus lewat pintu belakang. Ujungnya adalah jalan raya. Kenapa kamu membantuku? Membantumu. Aku hanya membantu diriku sendiri. Kalau bukan karena kamu, aku dan Shen Yanchen sudah menikah. Semoga setelah kamu pergi, jangan pernah kembali seumur hidupmu. Tenang, aku tidak akan kembali. Caca Jie, kamu benar-benar membiarkannya pergi ya? Apakah dia bisa keluar hidup-hidup? Belum tentu. Kak, si pincang ini cantik ya. Sayang kalau dibunuh. Benar juga. Wanita yang pernah dimainkan oleh orang terkaya ini. Entah seperti apa rasanya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kak, dia hamil. Itu malah lebih seru. Jangan sentuh aku. Kalian pergi. Shen Yanchen, tolong aku. Bos Shen, kenapa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Wanita sialan ini keras kepala ya. Aku akan menyelesaikanmu sekarang. Bawa mereka turun. Layani dengan baik. Kamu mau kemana? Tidak mau kemana-mana. Kamu mau cari pria itu ya? Shen Yanchen, antara kita hanya pernikahan bisnis, tidak ada dasar cinta. Kamu tidak bisa melepaskanku. Melepaskanmu, biarkan kamu cari pria itu. Aku sudah bilang. Kalau kamu berani lari, aku akan membunuh anak ini. Jangan sentuh anakku. Hati-hati.
Tidak apa-apa, ikut aku. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku datang. Aku punya banyak bekas luka tidak kurang yang satu ini. Kamu mau pergi? Aku tidak keberatan. Kamu belum tahu kaki siapa yang membuat kakiku patah. Jangan bilang itu karena pria itu. Masalah kalian. Shen Yanchen, kamu pasti akan menyesal. Aku paling menyesal tidak mematahkan kakimu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yening berhenti. Pukul saja bahkan jika itu kamu mematahkan kakiku. Kamu pikir aku tidak berani mematahkan kakimu? Sesuka kamu. Ah, Biao. Patahkan kakinya untukku. Yening kembali. Nyonya, Bos Shen hanya menakut-nakuti Anda. Anda sebaiknya pulang dulu. Bukankah kamu mau mematahkan kakiku? Ayo lakukan. Kamu sangat mencintainya. Meski kakimu patah, kamu tetap ingin menemuinya. Ya, aku mencintainya. Di hatiku kamu bahkan tidak seperseribunya. Aku Shen Yanchen. Terima kasih atas pertolonganmu. Syal ini satu-satunya kamu pakai. Kamu adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu tidak perlu seperti ini, ada keadaan khusus. Bagaimana jika aku yang ingin? Shen Yanchen seumur hidupku adalah mengenalmu. Baik, sangat baik. Nyonya maaf. Hari ini hujan. Kakimu sakit. Shen Yanchen, kamu peduli pada kakinya. Kakimu bagaimana busuknya, aku tidak peduli. Kakiku juga sakit saat angin dan hujan, sakitnya parah. Bahkan tidak bisa berdiri. Apakah kamu pernah peduli padaku? Wanita jahat sepertimu busuk saja. Cukup. Adik kenapa memukul orang sampai seperti ini? Ini urusan rumah tanggaku, tidak ada hubungannya denganmu. Justru kamu kakak, apakah kamu kenal dengannya sebelumnya? Memang kenapa? Dia kan istrimu. Kamu seharusnya tidak bertindak sekeras itu. Aku sedih, dia baru saja mau kabur dari rumah. Lalu kamu muncul, jangan-jangan kamu datang untuk menjemputnya. Walaupun dia datang untuk menjemputku, lalu kenapa? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Pertama hamil anak orang lain, sekarang mau pergi dengan orang yang paling aku benci. Di matamu masih ada aku sebagai suamimu, tidak? Dulu waktu kamu bawa Zhao Caca ke keluarga Shen, di matamu juga tidak ada aku sebagai istrimu. Ini beda. Caca berjasa padaku. Kalau begitu kamu pergi saja membalas jasanya, ngapain kamu urus aku? Baik mau pergi atau punya anak dengan pria lain, semua itu bukan urusanmu. Shen Yanchen, tamparan ini kita sudah selesai. Dari hari ini kita tidak akan bertemu lagi. Shen Yanchen, selamat tinggal.
Dari mana dia dapat syal ini? Yan Chen, ini sup ayam yang aku masak untukmu. Kenapa? Bukannya dulu kamu yang bilang mau menikahiku? Shen Yan Chen, kamu lupa ya dulu. Aku salah menilai kamu dulu. Kamu yakin yang menyelamatkanmu itu dia? Yening. Ternyata yang menyelamatkanku malam itu adalah kamu. Yan Chen, dengarkan aku. Syal ini milikku sebenarnya begini. Sampai sekarang kamu masih mau membohongiku. Bukan Yan Chen, syal ini benar-benar milikku. Yening yang mengambil syalku. Perbuatan menjijikkan yang kamu lakukan akan kuhitung perlahan-lahan denganmu. Pergi sana. Yan Chen, jangan pergi Yan Chen. Kakimu tidak enak mau kemana? Aku antar saja. Baik, maaf merepotkanmu. Yening, jangan pergi, aku salah. Aku tidak bisa membedakan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, minggir. Beri aku kesempatan lagi ya. Cuma sekali. Orang sepertimu tidak layak jadi ayah anakku. Aku tidak peduli dengan anak itu. Asal kamu jangan tinggalkan aku ya. Biarkan aku tinggal atau pergi sesukamu. Apa kamu benar-benar mencintaiku atau takut orang lain merebut mainan kesayanganmu? Tidak, bukan begitu Yening. Jangan tinggalkan aku. Lepaskan dengan hak apa? Kamu bilang cinta aku harus tetap di sisimu begitu. Aku menantikan saat kita bertemu lagi. Tapi yang kamu peluk adalah Zhao Caca. Saat dia menjebakku, kamu juga yang membantunya. Orang sepertimu, kenapa aku harus memberimu kesempatan? Tidak, jangan pergi. Jijik. Aku tidak mencintaimu lagi, jangan ganggu aku. Maafkan aku. Tidak mengenalimu saat bertemu lagi itu salahku. Selalu menuduhmu itu salahku. Terlambat menyadari yang kucintai adalah kamu. Itu juga salahku Yening. Kamu bisa menghukumku sesukamu tapi jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Cinta aku. Aku mohon jangan pergi. Oke. Cinta yang datang terlambat, lebih hina dari rumput. Yening. Yening, jangan pergi Yening. Yening, aku salah Yening, jangan pergi. Yening. Yening. Biarkan aku tinggal atau pergi sesukamu. Orang sepertimu tidak layak jadi ayah anakku. Lepaskan dengan hak apa? Kamu bilang cinta aku harus tetap di sisimu begitu. Orang sepertimu, kenapa aku harus memberimu kesempatan? Jijik. Yening, jangan pergi. Bos Shen, kamu sudah bangun. Yening mana? Bos Shen, anak buah sudah menyelidiki. Kabar tentang Nona Yening, tenang saja. Apakah Yening akan kembali? Dan bagaimana dengan Zhao Caca? Zhao Caca. Bos Shen, orangnya sudah dibawa. Yan Chen, lihat baik-baik. Malam itu yang menyelamatkanmu adalah aku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Yan Chen. Yan Chen, kakiku sakit. Kakimu sakit ya? Mending langsung patahin aja. Ini semua hutangmu pada Yening. Shen Yan Chen. Kamu pikir kamu siapa sampai berani mukul aku? Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu yang pura-pura jadi penyelamatku, Yening gak bakal terpaksa pergi. Shen Yan Chen. Kamu benar-benar menyedihkan dan lucu. Andai saja kamu percaya Yening sekali saja. Sekali saja. Apakah dia akan meninggalkanmu?
Semua ini akibat ulahmu sendiri. Diam. Shen Yanchen, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Orang sepertimu nggak pantas dapat cinta. Kamu cari mati. Kayaknya kamu masih belum sadar kesalahanmu. Kenapa? Terkena bener ya omonganku. Kamu sendiri yang mendorong Yening pergi. Dia sampai pincang datang mencarimu. Dia pakai gaun pengantin, kamu malah suruh orang untuk melepas bajunya. Shen Yanchen, kamu brengsek. Aku akan tunjukkan padamu apa itu brengsek sebenarnya. Lepasin gaun pengantinnya. Lepasin aku. Shen Yanchen. Aku salah Sudah menilaimu. cukup. Di kamar nenek tua itu, kamu malah menginjak kakinya yang terluka. Kamu tahu nggak betapa sakitnya dia? Ini semua ulah Yening. Kamu ini wanita jahat, masih pantas disebut manusia nggak? Bukan aku nggak melakukannya. Masih ngeles, kalau bukan kamu siapa lagi, Caca ya? Aku ya. Kenapa nggak bisa dia? Kamu pernah peduli sama aku nggak? Di hatimu aku memang orang seperti itu ya, Shen Yanchen. Suatu hari nanti kamu pasti akan menyesal. Tidak. Aku kasih tahu satu rahasia lagi. Aku sama sekali tidak hamil. Orang yang bercinta denganmu malam itu adalah Yening. Jadi coba tebak. Anak haram yang ingin kamu gugurkan waktu itu, siapa punya? Bos Shen. Bawa perempuan ini pergi. Aku akan membuat Yening menderita 2 kali lipat dari yang dia alami. Tidak Yanchen, tidak. Aku mohon Yanchen, jangan. Yanchen, lepaskan aku Yanchen. Bawa dia pergi. Tidak. Shen Yanchen, ini kamu yang memaksaku. Meski aku harus mati, aku akan membawamu bersamaku. Kenapa dadaku terasa sesak? Lin Qi. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada Shen Yanchen. Apakah kamu masih ingat? Apa konsekuensinya jika keluar dari organisasi? Masih keras kepala. Kapten, Sudah 3 bulan. Kamu tidak menyelidiki rahasia dagang Shen Yanchen. Malah menjalin hubungan cinta dengan Shen Yanchen. Dan hamil dengan anaknya. Lin Qi rela menerima hukuman. Sepertinya aku memotong satu kakimu waktu lalu. Pelajaran itu masih belum cukup. Maka ilmu bela dirimu ini. Dan kaki ini. Seharusnya aku tidak mengambilmu dari panti asuhan. Memelihara anjing lebih baik darimu. Lin Qi telah mengecewakan bimbingan Kapten. Aku seharusnya pernah memberitahumu. Agen rahasia. Jika sudah jatuh cinta, maka sudah dekat dengan kematian. Kapten, jangan sentuh anakku, aku akan melakukan apapun. Aku mohon. Aku bisa kembali ke keluarga Shen, membantu kamu mendapatkan rahasia dagang. Kamu tidak perlu pergi ke keluarga Shen menyelidiki rahasia dagang. Aku akan membuat Shen Yanchen datang sendiri. Maaf, Bos Shen belum menemukan Nona Yening. Bodoh. Terus cari. Ini Bos Shen. Halo, Yening ada di tanganku. siapa kamu? Jangan pedulikan siapa aku, ada sesuatu yang menarik di emailmu. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tapi jangan sakiti Yening. Kalau ingin bertemu Yening,
Datanglah sendiri ke desa tengah kota No. 188, kalau tidak satu pabrik dua nyawa. Halo. Yening. Bos Shen lama tidak bertemu ya. Selamat jalan. Siapa sebenarnya yang mengirim kalian? Kalau aku bilang kamu juga tidak akan hidup untuk mendengarnya. Ayo serang. Yening, aku akan membawamu pulang, Yening. Dan ada kamu yang begitu romantis. Sheni. Diam. Kamu tidak berhak memanggilku. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga Shen akan menjadi milikku. Kenapa kamu merusak mainanku? Minta maaf padaku, Ultraman. Aku tidak melakukannya. Tuan muda dialah yang mencuri mainanmu dan merusaknya. Aku melihatnya sendiri, dia memang pencuri. Aku hanya ingin melihatnya, aku bukan pencuri. Anak pencuri, kalau bukan pencuri lalu apa? Ibumu mencuri ayah tuan muda. Dan kamu mencuri mainan tuan muda. Benar-benar anak haram yang tidak tahu malu. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Kamu anak kecil berani menggigitku. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti, jangan memukul orang. Kamu baik-baik saja, tidak usah kamu urus. San Bao Bei nenek peluk. Kakak jahat. Jinak apa lagi yang kamu lakukan? Kakak sulung mencuri mainan adik kecil dan merusaknya. Dan mendorong adik kecil. Nenek aku tidak melakukannya. Seperti apa ibunya, seperti itu anaknya. Anak dari luar berani mengganggu tuan muda. Berlutut. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu benar-benar menganggap diri sebagai tuan rumah. Ayo terapkan hukuman keluarga ya. Nenek tidak memukul kakak. Bawa tuan muda ke bawah ya. Kalau bukan karena ibumu yang mati sakit, aku tidak akan setuju kamu masuk ke keluarga Shen barang berharga cucuku. Kamu ini siapa? Ada ibu tapi tidak ada yang mengurus. Jangan cuma mainan kecil. Seluarga Shen ini milikku. Aku mendirikan organisasi mata-mata menunggu 20 tahun. Hanya untuk suatu hari. Bisa menginjakmu dengan keras. Utang ada pemiliknya. Kamu mungkin belum tahu. Identitas asli Yening. Apa maksudmu? Nama aslinya adalah Lin Qi. Adalah mata-mata yang kutaruh di sisimu. Pertemuan pertama kalian adalah aku dan Lin Qi yang atur. Bagaimana rasanya dimanfaatkan? Tidak enak kan? Yening, dia bohong padaku ya. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak anak dalam perutmu dan Shen Yanchen akan mati. Hahaha. Dia benar, aku bukan Yening. Aku adalah mata-mata Lin Qi. Jadi pertemuan kita, juga kalian yang atur. Benar. Yening. Aku ingin dengar isi hatimu. Shen Yanchen, kamu benar-benar mudah ditipu. Aku sudah bosan menipumu. Kamu belum bosan ya? Tidak mungkin kamu masih mau hamil dengan anak kita. Aku kabur kali ini, hanya untuk menggugurkan anak sialan ini. Yening. Kamu bohong padaku ya. Kamu masih mencintaiku. Shen Yanchen, kamu benar-benar lucu. Kamu tahu tidak? Kamu ini malang. Kamu memohon padaku untuk mencintaimu. Beneran mirip anjing banget. Kamu bikin aku jijik. Aku gak pernah cinta sama kamu. Termasuk anak di perutku juga bikin jijik. Shen Yanchen.
Tahan mereka berdua. Tunggu aku dapetin semua saham Shen Yanchen. Baru aku habisin mereka. Bodoh. Kalau mau bohong-bohong yang lama dong. Gak usah. Tangan cewek jangan sampai ada bekas luka. Aku agen rahasia gak perlu cantik. Lihat kita sekarang. Mirip kayak malam kita kabur dulu ya. Pasti sakit banget ya. Gak apa-apa, udah biasa. Makasih udah nyelamatin aku. Aku Shen Yanchen. Shawl ini cuma ada satu. Kamu pakai aja. Udah lupa. Apapun kamu Yening atau Linky. Kamu tetap istriku. Apapun kamu Yening atau Linky. Kamu tetap istriku. Orang-orang kayaknya suka bikin diri sendiri terharu. Aku bakal buktiin cintaku seumur hidup. Percaya aku sekali aja ya Linky. Kamu masih sempet ngomong ginian. Ah Biao udah di jalan. Tapi buat jaga-jaga kamu pergi dulu. Penjagaan di sini ketat banget, gimana mau keluar? Tunggu besok pagi. Aku yang alihin mereka. Ada mobil di sana. Shen Yanchen. Linky, aku tanya Shen Yanchen mana? Yening cepat pergi. Mau kabur. Komandan, tolong lepasin aku. Kamu tahu terlalu banyak. Aku gak bisa biarin kamu hidup serang. Aku telat. Antar pasangan malang ini ke akhir hidupnya. Yanchen, buka pintunya Yanchen. Cepat pergi. Bawa anak kita hidup yang baik. Shen Yanchen. 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 Shen Yanchen. Jangan nakuti aku, bangun, aku bawa kamu pulang. Kenapa kamu bisa bawa dia pulang? Kamu pikir kamu masih seperti dulu Yun Cheng? Agent khusus nomor 1. Siap mencoba sampai mati. Agent khusus nomor 1 Yun Cheng ternyata demi seorang pria merusak semua meridian menjadi cacat.
Sekarang mau mati lagi demi seorang pria. Menjadi bahan tertawaan. Kakimu kenapa cacat? Aku tidak peduli. Wanita jahat seperti kamu layak mati. Kamu belum tahu kaki ini patah karena siapa? Jangan-jangan kamu mau bilang karena pria itu. Maaf, aku yang pantas mati. Kalian memang pantas mati. Kalau begitu matilah. Saatnya mengantarmu pergi. Shen Yanchen. Bangunlah. Aku bawa kamu pulang, Yanchen. Mama, ini cerita kamu dan papa ya? Iya, Ngomong-ngomong, papa kemana? papa kamu itu